Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Al-ayah. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, doa kita oleh Allah dikabulkan. Wa barik lana fi Ramadan. Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami Balai Center. Kita sudah duduk di 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan. Awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa awakhiruha idkan minan nar. 10 hari terakhir adalah dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu diolok-olok oleh orang lain. Muhammad, engkau tidak punya ibadah puasa seperti kami. Kamu tidak ada ibadah yang istimewa seperti kami. Bahkan kalau kita tengok di YouTube, nih bapak dan ibu, anak-anak sekalian, hati-hati. Ada seorang yang murtad dari agama Islam, namanya Saifuddin Ibrahim. Ini hari-hari pidato memprovokasi untuk menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Rasulullah ini tukang nikah, Rasulullah ini tidak punya puasa, puasanya ini hanya niru-niru umat Yahudi dan Nasrani. Provokatif. Oleh karena itu kita kuatkan iman dan Islam kita. Kita punya panduan Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi panduan kepada kita semuanya, bahwa syariat puasa Ramadan ini diperintahkan Allah setelah melihat fenomena yang terjadi pada saat itu. Allah turunkan perintah puasa di tahun kedua Hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah diperintahkan kepada Muhammad untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan umat sebelummu. Jadi ini perintah Allah, puasa ini bukan hanya ikut-ikut Yahudi, Nasrani, bukan. Jelas Al-Quran menjelaskan dan memberikan kewajiban puasa kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kalau ada bahasa provokatif di YouTube, di internet, di TikTok dan sebagainya,
tidak usah dihiraukan, tetapi kita kuatkan anak-anak kita kuatkan lingkungan kita kuatkan diri kita bahwa kita punya pedoman Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti tidak akan tersesat selamanya. Taraktu fikum amrayni lan tadhilu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka engkau tidak akan tersesat selamanya, Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan wa takriran. Ucapan Nabi yang berbentuk matan hadis, ada kutubus sitah dan kitab hadis yang lainnya banyak. Atau fi'lan, perilaku tingkah laku Rasulullah yang kita ambil pula dari beberapa hadis yang ada yang menjelaskan bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah menghadapi keluarga, bagaimana Rasulullah menghadapi kawan, bagaimana Rasulullah berhubungan politik, bagaimana Rasulullah jihad dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, semuanya lengkap. Itu fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au takriran, atau ketetapan Rasulullah terhadap perbuatan para sahabat. Contohnya yang paling gampang, sering menjadi perdebatan, padahal itu takrirat, ketetapan Rasulullah. Contoh salat tarawih Umar bin Khattab 20 ditambah 3 23. Itu takrirat Rasulullah. Yang 8 itu mengikut kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi itu juga hadis, bentuknya takrirat, ketetapan Rasulullah SAW terhadap perbuatan Umar bin Khattab, dan Rasulullah mendiamkan alias memperbolehkan. Itu wilayah-wilayah ikhtilaf yang tidak menjadi masalah bagi kita, akan menjadikan hasanah perbedaan itu rahmat bagi kita semua. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam Lailatul Qadar insyaallah akan jatuh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di hari-hari yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Oleh karena itu, amalan-amalan yang harus kita lakukan menjelang, menjemput, menunggu datangnya Lailatul Qadar, dan itu adalah keistimewaan yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi dahulu banyak umurnya, panjang umurnya, tapi umat kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam standar 63, 70, 80 itu sudah susah. Oleh karena itu Allah memberikan satu keistimewaan. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Satu malam ini banding dengan 83 tahun, 40 bulan atau 1000 bulan. Siapa yang menjumpai malam Lailatul Qadar, nilainya 83 tahun, seusia dengan umur kita. Oleh karena itu, kalau setiap tahun kita menjumpai, mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, berapa banyak, berapa ribu tahun yang dapat kita dapatkan dari pahalanya ibadah di malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Malaikat-malaikat ruh datang ke bumi penuh malam itu untuk memohonkan ampunan orang-orang yang berdoa kepada Allah di malam itu. 10 hari ini kita gunakan untuk iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari ini kita coba dalam setahun 12 bulan usahakan hanya 10 hari ini benar-benar iktikaf di masjid yang kita cintai, dalam rangka menjemput Lailatul Qadar. Sayang, belum tentu tahun depan Ramadan kita jumpa lagi. Belum tentu umur Allah berikan sampai tahun depan. Anggaplah, tujulah malam ini sampai hari terakhir nanti Lebaran itu Ramadan kita yang terakhir.
kita isi iktikaf, membaca Al-Quran, zikir, mohon ampun kepada Allah, mengaji, dan kegiatan yang lain dalam rangka menjemput malam Lailatul Qadar. Sehingga sangat rugi kalau kita tinggal 10 hari ini tidak kita isi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Padahal 17 Ramadan kita nuzulul Quran. Maknanya apa? Al-Quran yang turun di Lailatul Qadar adalah mujmalan, lengkap, satu mushaf dari Baitul Izzah diturunkan ke langit bumi, lengkap. Setelah itu di tanggal 17 Ramadan Allah berangsur-angsur memberikan Al-Quran ini sesuai dengan konteks Rasulullah SAW. Dimulai tanggal 17 Ramadan, surat yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di Gua Hira Rasulullah menerima Al-Quran, ayat yang pertama surat Al-Alaq itu. Bahkan Rasulullah ini adalah ummiyun, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya Muhammad, kata Jibril, Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Bahkan Rasulullah pada saat itu keringat dingin keluarnya, pulang ke rumah. Ya Khadijah, zamiluni, zamiluni, ya Khadijah, saya kedingin, saya ketakutan, ya Khadijah, kasih kami selimut, ya Khadijah. Jibril memberikan wahyu pada kami surat Al-Iqra. Siti Khadijah setia menyelimuti Rasulullah SAW. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menunjukkan Al-Quranul Karim ini adalah mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jangankan Rasulullah yang berbentuk mukjizat, ulama-ulama mutaakhirin, Pak Lung, kiai saya, Kiai Habib Dimyati, punya kakak Kiai Dimyati namanya Mahfud At-Tarmasi, yang menjadi pokok ulama Indonesia yang ada di Makkahul Mukarramah, itu mengarang kitab namanya Al-Muhibah. Al-Muhibah ini sebuah karangan kitab yang khusus menceritakan laduniyah Kiai Mahfud At-Tarmasi, ulama sekarang, bukan Rasulullah, ulama sekarang. Bisa meresapi banyak kitab tanpa berpikir, masuk ke dalam hati, langsung diucapkan dan dikarang menjadi sebuah kitab Al-Mauhibah. Saksinya siapa? Kiai Bisri. Saksinya siapa? Kiai Bisri Lasem. Mbahnya Kiai Maimun. Mbahnya Gus siapa itu? Bukan Mbah Maimun, satunya lagi. Jadi ini menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Al-Quranul Karim ini adalah mukjizat Rasulullah SAW, bukan buatan Rasulullah. Karena orang sebelah, orang non itu menyatakan bahwa itu buatan Rasulullah itu. Rasulullah itu kayak kena sihir, akhirnya merunyah, ngomong-ngomong itulah jadilah Al-Quran, kan kurang ajar. Ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia orang yang mau belajar Al-Quran, yang sudah mampu mau mengajarkan Al-Quran. Ya, syukur anak-anak kita ngaji di masjid yang kita cintai ini, di pesantren, hafalan Al-Quran, semua itu dalam rangka untuk menjadi orang yang paling utama di hadapan Allah. Khairun nas
man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sehingga Al-Qur'anul Karim yang menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa masuk di dalam hati kita dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita di 10 hari ini bisa menyebut malam Lailatul Qadar, bisa dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam malam Lailatul Qadar, dengan syarat kita berusaha untuk i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'ana wa ilakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.